Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video saya berkaitan dengan aksi nyata dari modul 11 tentang filosofi guru penggerak dan nilai-nilai guru penggerak serta peran guru penggerak. Baik, ada beberapa hal yang barangkali bisa saya sharing berkaitan dengan aksi nyata filosofi Ki Dewantara, bahwa seorang guru harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, sehingga mereka dapat selamat dan bahagia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam pembelajaran di kelas, umumnya kita melihat ada beberapa siswa yang kurang termotivasi untuk belajar, bisa karena faktor intrinsiknya di dalam dirinya atau ekstrinsiknya. Nah, seorang guru itu mampu bisa membangkitkan semangat ya kepada peserta didiknya, bagaimana untuk menaikkan motivasinya dari alam bawah sadar atau praktik. Nah, ini adalah suatu kebiasaan yang harus kita laksanakan secara terus-menerus. Kemudian ada 5 tentang nilai-nilai guru penggerak. Tentu kita harus berpihak kepada murid kita harus melihat karakternya, kemudian bisa mengidentifikasi ya beberapa gaya belajar mereka, kemudian kita bisa menggunakan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakter mereka. Kemudian untuk sekarang ini kita sudah mengalami perubahan transformasi dalam pendidikan berkaitan dengan inovasi yang selalu terjadi kaitan dengan teknologi. Tentu saja menjadi suatu hal yang nyata, di mana saat ini di masa pandemi kita telah melakukan suatu inovasi transformasi pendidikan menggunakan teknologi IT. Nah, untuk kami sendiri, kami sudah mengimplementasikan moda pembelajaran daring menggunakan Google Classroom. Nah, ini satu hal yang menarik, apalagi nanti ada suatu platform yang disebut dengan Merdeka. Jadi kita akan coba ya, untuk Bapak Ibu Dewan Guru barangkali sudah mencoba juga mengkolaborasikan antara akun yang dimiliki, sehingga nanti bisa mendapatkan suatu tempat atau penyimpanan yang unlimited, karena kita sendiri mengetahui bahwa akun Belajar ID merupakan akun yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional Riset dan Teknologi untuk digunakan pendidik dan tenaga pendidikan serta peserta didik. Nah, kemudian adanya kolaborasi. Nah, untuk pengerjaan tugas umumnya kita sekarang menggunakan teknologi IT juga, sehingga kita dapat bekerja bersama di dalam satu ruang maya. Nah, umumnya kita menggunakan Google Slide, kemudian ada Google Doc, ya kan, Google Sheet dan sebagainya. Ini sebetulnya satu hal yang menggembirakan, di mana kita tidak terikat dengan tempat dan waktu, sehingga anak-anak kita bahkan itu bisa berkolaborasi bagaimana untuk mengerjakan tugasnya. Nah, untuk kemandirian tentu saja ada nilai yang keempat, kemandirian. Kita harus membiasakan mereka bertanggung jawab. Artinya mereka kita biasakan mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, sesuai dengan perencanaan yang mereka sudah tentukan, sehingga mereka terbiasa untuk bertanggung jawab secara mandiri. Nah, tentu kemandirian ini menjadi satu cara kita bagaimana mendidik mereka menjadi satu kebiasaan yang baik. Nah, tentu dengan menggunakan satu model project based learning barangkali salah satunya, atau kita bisa menggunakan problem based learning. Nah, yang terakhir jangan lupa bahwa kita harus melakukan refleksi. Refleksi ini merupakan satu tindakan kita untuk bercermin untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan atau anak-anak kita lakukan, sehingga mereka dapat menilai sesuatu hal yang perlu mereka perbaiki di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya tentang peran guru penggerak. Tentu setiap guru adalah pemimpin dalam pembelajaran. Nah, guru di dalam kelas merupakan tanggung jawabnya bagaimana membimbing, ya, kemudian mengarahkan dan menuntun tadi, sehingga anak-anak kita itu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tentu pemimpin pembelajaran ini ya, kita harus memiliki keteladanan yang disebut dengan Tuturi Handayani tadi, yaitu filosofi dari Ki Dewantara. Kemudian kita juga berperan untuk mendorong kolaborasi, tidak hanya kepada siswa, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap
rekan-rekan sejawat kita. Nah, pendorong kolaborasi ini tentu bekerjanya tidak sendiri. Kita harus memiliki suatu platform, suatu metode, sehingga nanti suatu pekerjaan itu dapat lebih cepat kita laksanakan, lebih ringan dan transparan dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga, menjadi penggerak komunitas praktisi. Umumnya kita memiliki MGMP di sekolah, kemudian barangkali ada KKG juga. Mungkin ada juga organisasi yang berkaitan dengan profesi. Ini merupakan satu hal yang mengembirakan karena dengan adanya komunitas praktisi kita akan mendapatkan wawasan baru yang terupdate, kemudian dapat memberikan suatu pemahaman ya kepada siswa kita bahwa ilmu akan selalu berubah, akan selalu ada perubahan, sehingga nanti pada prinsipnya dari kumpulan-kumpulan praktis ini akan dapat saling menginformasikan. Nah, untuk kita barangkali selama ini agak mengabaikan adanya forum MGMP, tapi prinsipnya bagaimana nanti forum MGMP ini dapat dilaksanakan secara terjadwal, rutin. Kemudian yang keempat, peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, murid ini menjadi suatu penerus kita, di mana nanti di antara mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dari mulai top, middle, mungkin sampai di bawah. Nah, kita harus menyiapkan mereka bagaimana semuanya memiliki hak yang sama, ya, mereka memiliki kesempatan yang sama, sehingga umumnya kami melaksanakan secara bergiliran, misalnya untuk memimpin doa, kemudian memimpin diskusi dan sebagainya. Kita membiasakan mereka sehingga mereka berani tampil, kemudian mereka berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, umumnya kita agak takut gitu ya, anak-anak kita agak takut ketika mereka berpendapat tidak dihargai. Nah, bagaimana nanti upaya guru itu bisa menjembatani antara yang tadi disebut dengan keberagaman ya, kebinekaan global. Nah, itulah salah satu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima, menjadi coach bagi rekan guru. Nah, ini menjadi penting karena dengan adanya pertemuan dengan rekan-rekan sejawat ya, kita barangkali memiliki satu permasalahan yang sama. Kita bisa saling berbagi bagaimana mengatasi misalnya kesulitan belajar siswa kita, kemudian dari sisi pemanfaatan teknologi, kemudian bagaimana metode dan lain sebagainya. Nah, umumnya ya, kita melakukannya dalam lingkup-lingkup yang kecil, tapi bisa saja kita melakukannya dalam bentuk workshop atau in-house training. Nah, umumnya kita sudah melaksanakan ini, tetapi dengan adanya perubahan-perubahan ini kita harus selalu memiliki rencana yang lebih detail lagi berkaitan dengan bagaimana perubahan transformasi pendidikan tadi kita dapat beradaptasi. Nah, ini yang barangkali nanti aksi nyata yang akan kita laksanakan, mengingat waktu yang mungkin makin ke depan makin cepat ya, perputaran waktu yang tidak bisa kita hindari lagi. Kurikulum Merdeka harus terlaksana, jadi ada beberapa hal yang dapat kita laksanakan ke depan, seperti tadi ya, workshop, kemudian in-house training, kemudian kita melakukan identifikasi terhadap awal terhadap siswa kita, karena prinsipnya ya, mengidentifikasi siswa itu menjadi penting. Ketika kita benar mengidentifikasi, maka akan ada mudah proses pembelajarannya, kemudian kita harapkan output dan outcome-nya akan semakin meningkat. Demikian Bapak Ibu guru yang saya hormati, ke depan mudah-mudahan kita dapat saling berbagi kembali apapun ide yang Bapak Ibu berikan menjadi suatu tambahan wawasan bagi kita semua. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.